Strategi pelaksanaan 4 pada pasien dengan harga diri rendah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Mbak Ayu masih ingat dengan saya? Masih, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Ayu hari ini? Alhamdulillah. Apakah Mbak Ayu masih berpikir, apakah Mbak Ayu masih memikirkan pikiran yang negatif? Atau mungkin saya masih berpikiran negatif, karena kemarin sudah diajarin sama kalau misalnya bisa dikendalikan dengan cara yang sudah diajarkan. Oh iya, betul sekali ya. Mbak Ayu, mengapa mengendalikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran yang netral atau positif itu penting? Kenapa? Karena saya tidak selalu berpikir kalau saya ini tidak berharga dan tidak berharga. Ya, biar nggak merasa insecure terjadi. Betul ya Mbak, seperti itu. Nah Mbak Ayu, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita di sini akan membahas mengenai cara mempertahankan harga diri atau pikiran yang positif. Nah untuk latihannya di ruangan ini sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Ayu bersedia? Sedia. Oke Mbak Ayu, jadi harga diri yang positif itu artinya Mbak Ayu bisa melihat diri sendiri Mbak Ayu secara realistisnya itu bagaimana, sehingga Mbak Ayu bisa menghargai kelebihan yang dimiliki Mbak Ayu dan menerima kekurangan-kekurangan sebagai hal yang masih bisa diperbaiki lagi. Jadi tidak menilai kekurangan yang Mbak Ayu miliki itu sebuah kayak kok aku berbeda dengan yang lain, nggak seperti dia Mbak. Nanti kekurangannya itu masih bisa diperbaiki lagi. Nah tujuannya itu supaya Mbak Ayu tetap merasa berharga meskipun Mbak Ayu menghadapi kesulitan. Kemungkinan ini tidak mudah dan Mbak Ayu tidak mudah kembali lagi untuk merasa insecure atau merasa rendah diri dan tidak berharga. Nah, yang sebelum memulainya, hal yang perlu dipersiapkan yaitu Mbak Ayu bisa mengingat hal-hal positif yang pernah Mbak Ayu lakukan dan Mbak Ayu bisa mengingat kelebihan diri yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, cara melakukannya, Mbak Ayu setiap kali muncul pikiran negatif, Mbak Ayu bisa mencoba untuk menghentikannya sejenak lalu ingat kelebihan yang Mbak Ayu miliki. Setelah itu, Mbak Ayu bisa mengucapkan kalimat sederhana seperti saya berharga, saya sedang belajar menjadi lebih baik. Mbak Ayu bisa mengulangi kalimat positif itu setiap hari agar diri Mbak Ayu itu menjadi lebih positif dan tidak terkendali oleh pikiran Mbak Ayu yang negatif. Nah, bagaimana Mbak Ayu bisa mencobanya untuk mengendalikan diri Mbak Ayu pada pikiran yang positif? Dengan mengingatkan saya berharga, saya sedang belajar menjadi lebih baik. Ya, betul sekali ya Mbak, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Mbak Ayu setelah kita berbincang-bincang mengenai mempertahankan harga diri yang positif? Saya menjadi lagi lebih hal yang positif atau lain dan Ya, betul sekali ya Mbak. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengevaluasi pertemuan sebelumnya, yaitu mengikuti proses konseling mengenai kelebihan, terus kekurangannya, terus mengembalikan kelebihan, terus mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang netral atau positif itu. Lalu Mbak Ayu juga bisa mempertahankan harga diri yang positif itu ya Mbak. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Kita pamit untuk kembali ke ruangan saya. Alhamdulillah. Nah, saya akan kembali ke ruangan saya. Apabila Mbak Ayu menunjukkan saya, Mbak Ayu bisa membaca kabar yang dikatakan Mbak Ayu. Saya akan mengambil Mbak Ayu. Untuk pertemuan hari ini segitu saja. Saya pamit ke ruangan saya. terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Ayu.